Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kutipan untuk penyemangat hari ini, yaitu tentang yang berbunyi, gantungkan cita-cita setinggi mungkin, jangan biarkan siapapun juga menghalangi. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia semester 1 kelas 7 hari ini adalah unit pembelajaran 3, yaitu tentang teks prosedur. Ada yang masih ingat kira-kira teks prosedur itu apa? Atau bahkan dulu di SD sudah mempelajari atau dipelajari, tapi sekarang lupa. Yuk kita sama-sama untuk belajar, disimak, diperhatikan dengan cermat. Baik, sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari diberikan rahmat dan diberi kemudahan kelancaran oleh Allah dan ilmunya barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Baik, kita menginjak ke kompetensi dasar 3.5. Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Bisa untuk cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Dari berbagai sumber yang dibaca maupun didengar. Lanjut yang 4.5, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, bisa cara membuat cindramata ataupun kuliner khas daerah, baik bisa yang dibaca maupun didengar. Nah, contoh yang pertama, 1. Mengidentifikasi teks prosedur. Bacalah teks prosedur berikut dengan seksama. Judulnya, cara memainkan angklung. Angklung adalah alat musik dari bambu yang dibunyikan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan getaran bunyi yang tersusun 2, 3, sampai 4 nada. Angklung berasal dan populer di wilayah Sunda, Jawa Barat. Banyak orang yang di daerah Sunda menyukai alat musik ini, terlebih di Bandung khususnya. Di berbagai sudut kota pun kita dapat menjumpai komunitas yang mengadakan berbagai pertunjukan dengan menggunakan angklung. Mereka saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, mulai dari pembuatan hingga cara menggunakannya. Untuk memainkan angklung dibutuhkan teknik-teknik yang benar agar bunyi yang dihasilkan dari setiap bambu terdengar sebegitu harmonis. Oleh karena itu, kita harus mengetahui dengan benar dasar-dasar memainkannya terlebih dahulu. Berikut akan dijelaskan cara memainkan alat musik ini. Namun, sebelumnya kita harus mengetahui dulu cara memegang angklung dengan benar. Nah, berikut penjelasannya. Yang nomor 1, gunakan tangan kiri untuk memegang angklung dan gunakan tangan kanan untuk menggetarkannya. Lalu nomor 2, jangan gunakan tangan kanan untuk memegang angklung pada bagian tengah tiang angklung dengan cara vertikal dan horizontal, tetapi gunakan tangan kiri. Lanjut ke nomor 3, tegakkan posisi angklung sejajar dengan tubuh. Jarak antara angklung dan tubuh
kita sebaiknya sekitar setengah meter sehingga angklung dapat bergetar dengan baik. Yang terakhir, yang nomor 4, gunakan posisi tangan untuk menggetarkan bagian ujung tabung. Nah, setelah mengetahui cara yang benar memegang alat musik dari bambu itu, mari kita pelajari bagaimana cara memainkan angklung. Yang pertama, atau nomor 1, getarkan ke arah kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kanan dan posisi angklung tetap tegak. Yang nomor 2, untuk menghasilkan suara angklung lebih halus dan rata, sebaiknya getarkan angklung dengan frekuensi yang cukup sering, sehingga nada akan terus mengisi dan tidak berbunyi nyaring. Yang nomor 3, sebaiknya memainkan angklung dengan cara berdiri. Lalu yang nomor 4, janganlah langsung memainkan angklung. Berlatihlah terlebih dahulu dengan memainkan nada-nada pendek secara berkala selama 7-10 menit. Nah, saat ini angklung sudah menjadi warisan bangsa yang mendunia. Awalnya, alat musik dari bambu ini menyebarkan ke seantero pulau Jawa, lalu meluas ke penjuru Nusantara. Alat ini sudah berhasil memikat hati warga negara asing hingga mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai bangsa yang memiliki keragaman budaya dan seni. Kita wajib menjaga dan melestarikan sebaik mungkin dari khas negara kita, yaitu Indonesia. Nah, teks pada slide sebelumnya merupakan contoh dari teks prosedur. Jadi, apa sih yang dimaksud teks prosedur? Nah, saya jelaskan. Teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu. Pak, langkah-langkah itu apa? Langkah-langkah itu adalah sama juga dengan tata cara. Itu namanya langkah-langkah. Nah, setelah kita tadi mempelajari tentang arti atau maksud dari teks prosedur, sekarang kita lanjut ke ciri umum dari teks prosedur. Nah, ciri umum teks prosedur terdiri atas kalimat perintah, saran, dan larangan. A, yaitu kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan penutur atau penulisnya. Nah, berikut ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, jika diucapkan intonasi pada bagian akhir kalimat naik atau meninggi. Yang kedua, jika berbentuk tulisan, kalimat perintah bernada emosi tertentu diakhiri dengan tanda seru. Ingat-ingat, setelah diucapkan intonasinya di bagian akhir yaitu meninggi, yang kedua adalah mengandung atau ada tanda seru. Jika berupa perintah netral, kalimat perintah cukup diakhiri dengan tanda titik. Dan yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi atau kebalikan. Dan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu dapat menggunakan partikel lah ataupun kan. Bisa akhiran lah maupun kan. Lalu, kalimat perintah itu ada dua macam. Nah, yang pertama itu adalah kalimat perintah biasa. Apa sih kalimat perintah biasa itu, Pak? Kalimat perintah biasa itu adalah kalimat yang isinya secara langsung menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, 1. Matikan lampu itu. Contoh kedua, ambilkan aku buku. Dan contoh yang ketiga adalah
Buatkan adik sarapan pagi sebelum berangkat. Itu adalah ciri jenis kalimat perintah biasa. Dan yang kedua adalah kalimat perintah ajakan. Kalimat perintah ajakan itu adalah perintah yang mengandung perintah dengan cara mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Sesuatu itu apa saja, Pak? Entah itu disuruh untuk belajar, disuruh untuk bersih-bersih, ataupun disuruh untuk beribadah. Contohnya, ini saya bacakan yang pertama yaitu, ayo bersihkan ruangan belajar kita. Dan contoh yang kedua, mari kita berangkat. Yuk kita mempelajari yang B, yaitu kalimat saran. Kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi tentang saran untuk seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Contohnya, kalimat yang berbunyi, potensi wisata daerah ini semestinya dapat dikembangkan melebihi Bali. Contoh yang kedua, sebaiknya bahan yang digunakan bersifat alami dan mudah untuk didaur ulang. Contoh yang ketiga, lebih baik terlambat daripada daerah kita tidak berkembang sama sekali. Itu adalah pengertian dan juga contoh dari kalimat saran. Untuk yang selanjutnya yaitu kalimat larangan. Setelah kita mempelajari tentang kalimat perintah, kalimat saran, selanjutnya kita mempelajari tentang kalimat larangan. Itu juga termasuk dari teks prosedur. Nah, kalimat larangan itu apa sih, Pak? Kalimat larangan digunakan untuk menyampaikan larangan terhadap sesuatu yang diucapkan atau dilakukan seseorang. Kalimat larangan menggunakan kata-kata negatif atau sebuah penolakan. Seperti jangan, tidak boleh, dan dilarang. Contoh kalimatnya yaitu jangan seenaknya memerintah orang lain. Dan yang contoh kedua, kamu tidak boleh mengganggu temanmu. Dan yang ketiga yaitu jangan pernah percaya akan janji-janji manis. Nah, dari penjelasan saya tentang keseluruhan teks prosedur, baik yang tadi tentang ciri umum teks prosedur, maupun dari macam-macam kalimat perintah, lalu kalimat saran, dan yang terakhir adalah kalimat larangan, kalian sudah mengerti, dipelajari dengan seksama. Lalu, untuk selanjutnya kegiatanmu adalah aktivitas 5, yaitu yang berbunyi, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, apa manfaat dari teks prosedur? Itu soal nomor 1. Soal nomor 2, pada umumnya, teks prosedur menjelaskan tentang apa? Tadi sudah dijelaskan semua di slide sebelumnya atau slide atas. Dan yang soal nomor 3 adalah tulislah 3 contoh teks prosedur yang berkenaan atau berhubungan dengan keperluan seorang pelajar. Diingat, ini tugasmu ada 3 contoh soal. Dikerjakan ya, jangan lupa. Nah, setelah kalian mengerjakan nanti, segera konfirmasi ke guru mapel bahasa Indonesiamu per kelas masing-masing. Jangan lupa untuk dilaporkan di setiap akhir bulannya. Oke, sudah mengerti semuanya? Baik, sebelum saya akhiri, semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat dan barokah. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Kalau tidak benar-benar penting, jangan untuk keluar rumah. Selamat pagi, selamat mengerjakan.